Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aksara. Sebelum kita selami kisah yang akan membuat kita semua tercengang ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi dan tentu saja jangan lupa dukung Aksara ini dengan menekan tombol subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita yang menginspirasi. Siap? Mari kita mulai. Dunia Widya berubah dalam sekejap. Widya Prameswari baru saja melaju keluar dari area parkir sebuah pusat perbelanjaan di jantung kota. Ia berada di balik kemudi mobil sport kuningnya, sebuah kendaraan yang selalu berhasil mencuri perhatian banyak pasang mata. Bukan hanya karena warna cerahnya, tetapi juga desainnya yang ramping dan suara mesinnya yang halus namun penuh tenaga. Bagi Widya, mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun di sebuah lembaga yang keberadaannya tak banyak diketahui. Hari itu, ia hanya ingin menikmati perjalanan singkat sebelum kembali pada rutinitasnya. Udara siang terasa cukup terik, dengan matahari tepat di atas kepala. Jalanan padat merayap, didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Widya sedikit memutar knop pendingin udara dan membenarkan posisi duduknya agar lebih nyaman. Tangannya mantap menggenggam setir, matanya fokus pada jalanan di depannya. Sebuah kacamata hitam sederhana menutupi matanya dari silau. Dari radio, terdengar pelan berita lalu lintas. Di lampu merah pertama, beberapa pengendara motor di sampingnya sesekali melirik ke arah mobilnya. Perhatian semacam itu bukan hal baru bagi Widya. Ia sudah terbiasa. Namun hari itu ia tidak terlalu memikirkannya. Sebuah misi sedang berjalan dan pikirannya tetap waspada, seolah ia hanya berkendara biasa. Bagian dari pekerjaannya memang menuntutnya untuk selalu siap menghadapi kemungkinan tak terduga. Saat lampu lalu lintas berganti hijau, Widya melaju dengan kecepatan normal, mengambil jalur kiri dengan hati-hati karena beberapa bagian jalan tampak berlubang kecil. Ia sudah sangat akrab dengan jalur ini, sering digunakan oleh petugas lalu lintas untuk razia rutin. Namun, setahu Widya, hari itu tidak ada jadwal operasi besar. Semua laporan pagi tadi menunjukkan kondisi lalu lintas yang normal. Pertemuan tak terduga dan tuduhan palsu. Beberapa menit kemudian, di tikungan dekat sebuah pos kecil yang agak usang, Widya melihat seorang polisi berdiri di pinggir jalan. Awalnya, ia berpikir polisi itu hanya mengatur lalu lintas atau membantu pengendara. Namun, saat polisi itu bergerak ke tengah jalan dan mengangkat tangan, menghentikan laju mobilnya, Widya mulai merasakan ada yang tidak biasa. Widya menurunkan kecepatan dan meminggirkan mobilnya sesuai isyarat petugas. Ia mematikan lampu sein dan menurunkan kaca jendela pengemudi. Polisi yang menghentikannya mendekat dengan langkah lambat. Pria itu bertubuh gemuk, seragam coklat terangnya terlihat ketat di badannya, rambutnya tipis, dan wajahnya menampilkan ekspresi keras yang sering terlihat pada petugas yang merasa memiliki kekuasaan di jalanan. Tanpa sapaan atau penjelasan, polisi itu langsung berbicara dengan nada tinggi. "Ibu melanggar aturan lalu lintas," katanya singkat. Widya tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini dalam banyak operasi sebelumnya. Namun, kali ini ia bersikap layaknya warga biasa. "Pelanggaran apa, Pak? Saya rasa saya tidak melanggar apapun," tanyanya dengan suara datar. Polisi itu tidak langsung menjawab. Ia justru melirik ke belakang mobil, seolah mencari-cari alasan. Beberapa detik kemudian, ia menunjuk ke arah yang tidak jelas. "Tadi ibu menyalip di garis lurus." "Itu pelanggaran," katanya. Widya tahu betul bahwa ia tidak melakukan manuver seperti itu. Jalur yang ia lewati tadi tidak memiliki marka larangan menyalip. Semua gerakannya di jalan sudah sesuai aturan. Saat Widya hendak meminta penjelasan lebih lanjut, dua polisi lain muncul dari pos jaga kecil di dekat sana. Keduanya juga bertubuh besar. Mereka berdiri di belakang petugas pertama, tampak mendukungnya. Salah satu dari mereka bahkan menyandarkan tangan di pinggul dengan ekspresi yang menunjukkan kesiapan untuk ikut campur.
Widya langsung memahami pola situasi ini. Tuduhan itu dibuat-buat dan tujuannya jelas. Meminta uang di tempat. Pemerasan dan intimidasi. Polisi pertama kembali berbicara. Kali ini nadanya lebih mendesak. Kalau mau selesai cepat, ibu cukup bayar denda di sini saja. 3 juta rupiah. Tidak usah ke kantor. Widya tidak langsung menjawab. Ia memandang wajah polisi itu dengan tenang. Dalam benaknya, ia sudah mulai menghubungkan kejadian ini dengan laporan pungutan liar yang sedang diselidiki oleh timnya. Ia tahu ia harus berhati-hati, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan perlakuan ini berlanjut tanpa respons. Widya menarik napas sejenak sebelum menjawab. Ia tidak ingin bereaksi terlalu cepat. Maaf, Pak. Saya tidak merasa melanggar dan jumlah denda sebesar itu tidak sesuai prosedur. Kalau memang saya bersalah, saya siap ikut ke kantor untuk penyelesaian resmi. Katanya dengan suara tegas, namun tetap sopan. Ia berharap memberi kesempatan agar petugas tersebut mengoreksi tindakannya. Namun ekspresi polisi itu justru berubah semakin kasar. Bribka Gatot, polisi gemuk yang pertama menghentikannya, melipat tangan di depan dada. Ibu mau cari masalah? Saya sudah bilang kalau mau selesai cepat, bayar di sini. Kalau tidak, mobil ibu. Bisa kami tilang dan derek sekalian. Ucapan itu tidak masuk akal. Mobil Widya tidak dalam posisi parkir liar atau menyebabkan gangguan lalu lintas. Ancaman tersebut semakin memperjelas bahwa mereka hanya berusaha memeras. Kedua polisi lain, Bribtu Mukidi dan Aibda Paidi, berdiri di belakang Gatot dengan sikap menantang. Mukidi bahkan tersenyum kecil, seolah menikmati tekanan yang diberikan kepada Widya. Sementara Paidi hanya diam, namun tatapannya menunjukkan bahwa ia siap bertindak bila situasi memanas. Widya memperhatikan semua gerakan mereka. Ini bukan tindakan spontan. Mereka sudah terbiasa melakukannya, dan korban sebelumnya kemungkinan besar memilih membayar agar urusan cepat selesai. Mata warga yang menyaksikan. Beberapa pengendara motor dan mobil yang melintas mulai memperlambat kendaraan mereka. Beberapa berhenti di tepi jalan, berpura-pura memeriksa ponsel atau berbicara di telepon. Padahal mata mereka tertuju ke arah Widya dan ketiga polisi itu. Beberapa bahkan mulai merekam diam-diam. Situasi ini mulai menjadi tontonan, tetapi tidak satu pun dari saksi berani mendekat atau ikut campur. Widya menyadari bahwa semakin lama ia menolak, semakin agresif para oknum ini akan bertindak. Namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Selain karena ia tidak bersalah, misi penyamaran yang sedang ia jalankan memang bertujuan mengungkap praktik pungutan liar semacam ini. Ia hanya belum memperkirakan bahwa hari ini ia sendiri yang akan menjadi target berikutnya. Widya menghela napas pendek. Ia sudah cukup memberi kesempatan kepada para oknum itu untuk mundur dengan cara baik-baik. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas. Maaf Pak, saya tetap menolak membayar di tempat. Kalau memang ada pelanggaran, mohon buatkan surat tilang resmi. Saya akan mengurusnya sesuai prosedur. Ia mengucapkannya dengan jelas, memastikan semua orang di sekitar bisa mendengar. Beberapa pengendara yang merekam tampak semakin serius memperhatikan. Bribka Gatot mendekat ke jendela mobil hingga wajahnya hampir masuk ke kabin. Aroma keringat bercampur bau rokok tercium. Ibu pikir, ini main-main. Kalau saya buatkan surat tilang, ibu akan repot sendiri nanti. Bisa jadi bukan cuma denda, tapi mobilnya juga bisa disita sementara. Ancamnya. Tangannya menepuk-nepuk bagian atas pintu mobil, menandakan ketidaksabarannya. Widya tetap tidak bergerak. Tatapannya tetap lurus, tidak menunjukkan rasa takut. Bribtu Mukidi menyela dari belakang. Udahlah Pak Gatot, kalau dia keras kepala, kita kasih pelajaran saja. Nada suaranya bercampur tawa kecil yang menyebalkan. Aibda Paidi seperti biasa tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk, tampak setuju. Widya bisa membaca pola mereka dengan jelas. Bila seseorang menolak membayar, taktik berikutnya adalah intimidasi fisik atau mempermalukan korban di depan umum. Widya mempersiapkan diri untuk kemungkinan itu. Namun ia tetap mempertahankan perannya sebagai warga biasa yang sedang diperlakukan tidak adil. Silakan Pak,
Kalau memang ada prosedur hukum yang harus saya jalani, saya siap. Tapi saya tidak akan membayar di luar jalur resmi. Ucapnya lagi, ia tahu semakin banyak warga yang menyaksikan, semakin kuat posisi hukumnya nanti. Kamera-kamera ponsel mulai merekam lebih aktif. Sebagian warga sudah membuka kaca jendela mobil mereka untuk melihat lebih jelas. Puncak intimidasi, penyiraman air. Bribka Gatot mendengus kasar. Baik, kalau begitu kita lakukan dengan cara yang lebih tegas. Ia memberi isyarat kepada Mukidi dan Paidi. Widya tetap diam, meskipun hatinya mulai bersiap untuk eskalasi. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bagian dari operasi ini akan segera berpindah dari pengamatan menjadi intervensi nyata. Tanpa banyak bicara lagi, Bribka Gatot melangkah mundur dan memberi isyarat dengan tangan. Mukidi, ambil selang dari belakang pos, katanya singkat. Mukidi mengangguk, berjalan cepat ke arah pos jaga kecil yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Pos itu tampak usang, catnya terkelupas, dan di sampingnya tergulung sebuah selang besar yang biasa dipakai untuk membersihkan kendaraan dinas atau menyiram jalan. Widya mengamati gerakan mereka tanpa menunjukkan ekspresi panik. Ia tahu apa yang akan terjadi. Mukidi kembali dengan selang di tangannya. Ia menyambungkannya ke keran air besar di samping pos. Dengan bantuan Paidi, mereka menarik selang mendekati mobil Widya. Beberapa warga yang sejak tadi merekam kini mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak terkejut. Sebagian lagi terlihat ragu apakah harus ikut campur atau tetap menjadi penonton. Situasi mulai berubah dari sekadar tilang menjadi tindakan pelecehan terang-terangan. Bribka Gatot berdiri di depan mobil. Kalau kamu keras kepala, kami juga bisa keras, katanya lantang. Ia memutar keran dengan cepat, membuat air bertekanan tinggi menyembur deras dari ujung selang. Tanpa memberi peringatan, Mukidi langsung mengarahkan semprotan itu ke arah Widya. Air dingin menerpa tubuhnya dengan kekuatan penuh. Bajunya yang semula rapi dan kering langsung basah kuyup. Rambut yang tertata rapi kini menempel di wajah dan lehernya. Widya tetap di tempatnya. Ia tidak menjerit atau berusaha menutup jendela. Ia hanya membiarkan air itu mengenai tubuhnya. Wajahnya tetap menatap ke depan. Kamera-kamera ponsel terus merekam. Beberapa pengendara mulai mengeluarkan suara ketidaksetujuan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mukidi dan Paidi malah tertawa keras, seolah tindakan mereka hanyalah lelucon yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Bribka Gatot memperhatikan reaksi Widya dengan puas. Belajar patuh kalau enggak mau dipermalukan di jalan, katanya keras. Namun, yang tidak disadari Gatot dan anak buahnya bukanlah rasa takut yang kini tumbuh di wajah Widya. Di balik pandangan diam itu, kesabaran yang sudah lama ia jaga kini mencapai batasnya. Ia tahu tindakan berikutnya tidak lagi sekadar pembelaan diri. Ini saatnya menjalankan bagian penting dari tugasnya. Perlawanan dimulai, identitas asli terungkap. Beberapa warga yang sebelumnya hanya menonton mulai menunjukkan reaksi yang lebih jelas. Pak Rohman, tukang ojek yang sejak tadi berdiri di bawah pohon pinggir jalan, mengerutkan kening dan mengangkat ponselnya lebih tinggi untuk merekam lebih jelas. Ia sudah sering melihat oknum-oknum itu beraksi. Tapi baru kali ini mereka bertindak seberani ini di siang bolong dan di depan umum. Keterlaluan, gumamnya. Walau suaranya nyaris tenggelam oleh suara air dan tawa para polisi. Mbak Sulastri, penjual es kelapa muda yang biasa mangkal, tidak jauh dari pos jaga menghentikan kegiatannya. Ia berdiri di samping gerobaknya, memperhatikan dengan cemas. Air yang disemprotkan ke Widya sudah mulai mengalir ke jalan, membasahi aspal. Itu sudah enggak manusiawi, katanya kepada seorang pelanggan yang juga ikut menonton. Beberapa ibu-ibu yang berdiri di belakangnya tampak mengangguk setuju. Pengendara motor yang berhenti, termasuk Rian, semakin banyak. Beberapa dari mereka juga mulai merekam. Sebagian lainnya berbisik satu sama lain. Mereka nyiram perempuan bro, ini udah bukan tilang lagi, kata Rian kepada pengendara di sebelahnya. Meskipun tidak satu pun dari mereka berani mendekati polisi, keberanian untuk menjadi saksi mulai tumbuh. Mereka sadar rekaman ini bisa menjadi bukti kalau nanti ada tindakan lanjutan. Namun, meskipun suara ketidaksetujuan mulai terdengar,
Tidak ada yang berani secara langsung melawan para oknum tersebut. Pengalaman mereka sebelumnya sudah cukup mengajarkan bahwa melawan polisi di jalan bisa berujung masalah lebih besar. Apalagi Gatot dan anak buahnya terkenal di sekitar wilayah itu sebagai petugas yang sering menggunakan kekerasan untuk memaksa warga patuh. Di tengah situasi itu, yang paling mencolok bukanlah suara warga ataupun rekaman video. Yang paling mencolok adalah sikap Widiah yang tetap diam. Ia berdiri tegak di samping mobilnya, basah kuyup, tidak bergeming. Tatapannya yang tajam dan penuh kendali perlahan mulai membuat warga sadar bahwa wanita itu bukan korban biasa. Sesuatu yang besar sedang terjadi, hanya saja mereka belum tahu apa. Widiah menyeka sedikit air dari wajahnya dengan telapak tangan. Basahnya pakaian sudah tidak lagi menjadi perhatian utamanya. Yang kini memenuhi pikirannya adalah fakta bahwa semua yang terjadi sudah melampaui batas. Ia sudah menahan diri sejak pertama dihentikan. Ia mengikuti prosedur sebagai warga sipil, menolak dengan sopan dan memberi kesempatan kepada para petugas untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi jawaban yang ia terima justru intimidasi, pelecehan, dan kekerasan terbuka. Bribka Gatot tampaknya masih ingin melanjutkan aksinya. Ia mengangguk sekali lagi ke arah Mukidi, memberi isyarat agar tekanan air ditambah. Mukidi memutar keran lebih lebar. Semburan air menjadi semakin kuat, menghantam tubuh Widiah dan menyebar ke sekitar, membasahi sebagian besar bahu jalan. Tawa Mukidi dan Paidi semakin keras. Mereka menikmati pemandangan itu seperti sebuah hiburan siang hari. Widiah mengalihkan pandangannya sejenak ke kerumunan warga. Banyak dari mereka merekam. Ia melihat wajah-wajah yang mengenal ketidakadilan tapi terlalu takut untuk melawan. Ia bisa merasakan kemarahan mereka yang terpendam. Tapi kali ini Widiah tahu ia tidak bisa berharap ada yang membantu. Ia sendiri yang harus bertindak. Ini bukan lagi soal dirinya sebagai intel yang menyamar. Ini sudah menjadi soal harga diri dan keadilan yang harus ditegakkan saat itu juga. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Widiah membuka pintu mobilnya. Tindakan itu membuat Bribka Gatot berhenti tertawa. Mukidi memandang dengan bingung, sedangkan Paidi menyipitkan mata, mencoba menebak apa yang akan dilakukan wanita itu. Widiah masuk ke dalam kabin hanya untuk beberapa detik. Ia meraih tas kecil berwarna hitam yang sejak tadi tergeletak di kursi depan. Tangannya terlatih, cepat, dan tanpa ragu. Detik-detik menegangkan dan kedatangan tim pengawas. Saat Widiah keluar lagi, warga yang menonton menahan napas. Di tangannya kini tergenggam sebuah pistol standar operasi intelijen. Bukan pistol besar yang mencolok, tapi cukup untuk memberi pesan jelas. Dengan langkah mantap, Widiah mendekati Bribka Gatot yang masih berdiri di depan mobil. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya terangkat dan ujung pistol itu langsung menempel di mulut Gatot. Tawa para polisi langsung menghilang. Kerumunan warga membisu. Bribka Gatot membeku di tempat. Wajahnya yang semula keras berubah pucat. Matanya membelalak saat merasakan ujung pistol dingin yang kini menempel di mulutnya. Keringat bercucuran dari pelipisnya bercampur dengan air yang tadi mereka semprotkan ke Widiah. Ibu mau apa ini?" Suaranya terdengar gemetar. Nada arogan yang tadi mendominasi kini hilang total. Mulutnya nyaris tak mampu mengucapkan kalimat dengan jelas. Mukidi dan Paidi yang sebelumnya tertawa kini tampak panik. Mukidi sempat melangkah maju, namun segera menghentikan gerakannya saat Widiah menggeser sedikit pistolnya ke samping, memberi isyarat bahwa siapapun yang mencoba mendekat akan berurusan langsung dengannya. Paidi hanya berdiri terpaku, matanya lebar dan wajahnya kehilangan warna. Keberanian mereka yang semula besar runtuh seketika. Warga yang menyaksikan kejadian itu tidak bergerak. Beberapa bahkan berhenti merekam, terlalu terkejut dengan perubahan cepat yang terjadi. Yang lain tetap memegang ponsel mereka, tapi kali ini bukan untuk sekadar menonton. Mereka menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar perselisihan jalanan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlangsung di hadapan mereka. Rian yang berdiri di samping motornya bergumam pelan. Dia bukan orang biasa. Widiah tetap tenang, diam di tempat.
katanya datar namun tegas. "Jika salah satu dari kalian bergerak, saya tidak segan-segan bertindak." Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang di sekitarnya mendengar. Ia tidak lagi berperan sebagai warga biasa. Kali ini ia berbicara sebagai seorang penegak hukum. Tatapannya berpindah ke arah Gatot. "Sudah cukup kalian mempermainkan warga. Hari ini permainan kalian berakhir." Bribka Gatot berusaha membuka mulut untuk membela diri, tapi ujung pistol yang menekan bibirnya membuatnya kembali diam. Widya tidak memberinya kesempatan. Ia tahu tim pengawas yang menjadi backupnya sudah bergerak mendekati lokasi sejak awal keributan. Ia hanya perlu mempertahankan situasi sampai mereka tiba. Namun pesan utamanya sudah jelas. Tidak ada lagi tempat bagi para oknum ini untuk bersembunyi di balik seragam mereka. Beberapa detik setelah Widya memberi peringatan, suara siren terdengar dari kejauhan. Bukan suara patroli biasa, melainkan suara khas dari kendaraan pengawas internal kepolisian. Mobil SUV hitam dengan lampu biru di atap mendekat dengan cepat. Begitu berhenti, beberapa anggota pengawas berpakaian sipil turun dengan cepat. Salah satu dari mereka, seorang pria berjas gelap, segera berjalan mendekati Widya sambil menunjukkan tanda pengenal. "Widya, kami ambil alih," katanya tegas. Widya mengangguk, lalu menurunkan pistolnya dari mulut Bribka Gatot. Gatot langsung limbung ke belakang. Wajahnya masih pucat. Mukidi dan Paidi tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikan mereka. Keadilan terungkap dan akhir dari praktik curang. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai bergumam. Beberapa dari mereka akhirnya memahami bahwa apa yang mereka saksikan bukan hanya insiden biasa. Pria berjas itu berbalik menghadap kerumunan. "Kami dari Divisi Pengamanan Internal. Kami sudah lama mengawasi oknum-oknum ini berkat laporan warga." Ia melirik ke arah Gatot dan anak buahnya. "Apa yang kalian lakukan hari ini sudah cukup menjadi bukti. Kalian akan langsung ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut." Suaranya tegas dan tidak memberi ruang untuk bantahan. Bribka Gatot mencoba membela diri. "Ini salah paham, Pak. Dia yang menyerang kami." Mukidi mengangguk cepat, berusaha menguatkan pernyataan Gatot. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan, pria berjas itu mengangkat tangannya menghentikan omongan mereka. "Semua sudah direkam oleh warga, dan agen kami ini," ia menunjuk Widya, "sedang menjalankan tugas resmi. Tidak ada salah paham di sini. Yang ada hanyalah pelanggaran berat." Widya berdiri tegak di samping mobilnya yang masih basah. Bajunya melekat di tubuhnya akibat semprotan air tadi. Tapi kini ia tidak lagi terlihat sebagai korban. Ia berdiri sebagai penegak hukum yang berhasil membongkar kebusukan di balik seragam. Kerumunan mulai bersorak pelan. Bukan sorakan keras, tapi tanda bahwa keadilan akhirnya muncul di tempat itu. Anggota pengawas internal langsung bergerak cepat. Mereka memerintahkan ketiga oknum polisi itu berdiri berjajar di sisi jalan. Bribka Gatot Sumantri, Bribtu Mukidi Santoso, dan Aibda Paidi Wibowo. Tanpa enggan, tapi tidak punya pilihan. Beberapa petugas lainnya mengamankan barang-barang bukti, termasuk selang yang tadi digunakan untuk menyemprot Widya. Para warga dan pengendara motor tetap di tempat mereka. Sebagian masih merekam kejadian yang kini berubah menjadi penangkapan resmi. Ketua tim pengawas membaca keputusan yang sudah disiapkan. Bribka Gatot Sumantri, Bribtu Mukidi Santoso, dan Aibda Paidi Wibowo. Berdasarkan bukti yang cukup dan kesaksian yang ada, kalian resmi diberhentikan dengan tidak hormat mulai saat ini juga. Kalian akan diproses secara hukum sesuai dengan pelanggaran yang telah kalian lakukan. Suaranya tegas, tanpa jeda, memperjelas bahwa tidak ada ruang lagi untuk negosiasi atau kompromi. Ketiga oknum itu tampak lemas. Gatot mencoba membuka mulut untuk berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Mukidi hanya menunduk, sementara Paidi berdiri kaku dengan mata kosong. Seragam mereka yang tadinya menjadi simbol kekuasaan kini terasa seperti beban berat yang tidak bisa lagi melindungi. Kamera-kamera warga terus merekam. Hari ini bukan hanya mereka yang menyaksikan, video kejadian ini pasti akan menyebar luas. Widya tetap di tempatnya.
Dia mengamati jalannya proses. Ia tidak menunjukkan ekspresi bangga atau puas. Baginya ini bukan kemenangan pribadi. Ini bagian dari tugas yang memang harus dilakukan. Para petugas pengawas menghampirinya untuk memastikan keadaannya, tapi ia hanya mengangguk dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Terima kasih, Ibu Widya. Tanpa penyamaran Anda, praktik ini mungkin akan terus berlangsung tanpa ada yang tahu, kata ketua tim. Saat ketiga oknum polisi itu digiring ke dalam mobil tahanan, kerumunan warga mulai memberi tepuk tangan pelan. Bukan sorakan kemenangan, melainkan tanda hormat. Widya membalasnya dengan anggukan kecil sebelum berjalan kembali ke mobil sport kuningnya. Ia membuka pintu, masuk ke dalam, dan menyalakan mesin. Suara halus mobilnya kembali terdengar, berbeda dengan ketegangan yang baru saja terjadi. Sebelum pergi, ia menatap sekali lagi ke arah warga yang kini punya harapan baru bahwa hukum bisa ditegakkan bahkan di jalanan yang sebelumnya dikuasai oleh ketidakadilan. Penutup, itulah dia, sahabat Aksara, kisah tentang keberanian dan penegakan keadilan yang terjadi di jalanan kota. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap seragam ada harapan akan integritas. Jangan lupa untuk selalu mendukung upaya-upaya semacam ini dan terus pantau Aksara untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.